krisis politik semacam yang terjadi di 98, saya alami juga di 66, kalau orang tua barangkali alami di tahun 45, itu akan-akan sesuatu yang di luar pengalaman kita sehari-hari. Tapi datangnya bisa mendadak dan sekarang pun bukan nakut-nakutin. Kalau orang terus nggak serius, tuduh sini, sana sini, fitnah, bikin berita, lama-lama ketenangan yang kita punya akan hilang. Juga klisenya situasi investasi. Kan Bapak waktu itu tidak lama sesudah itu ada apa ya? Ada niat atau ada keharusan untuk mencari strategic partner ya. Bagaimana pengaruhnya kerusuhan waktu itu terhadap Jadi hal itu? seingat saya pada waktu itu kami dapat tugas dari Pak Tanri Abeng, Menteri BUMN pada waktu itu, untuk mencari strategic partner untuk membesarkan Indosat. Nah, kami kelilinglah bersama Pak Menteri, namun suasana di Indonesia karena munculnya di CNN itu menakutkan, sehingga beberapa perusahaan besar telekomunikasi itu ragu-ragu dan mengatakan terus terang ke Pak Tanri Abeng bahwa mungkin saatnya belum sekarang gitu. Nah akhirnya Pak Tanri mengambil keputusan bahwa kalau memang situasinya demikian jangan terlalu dipaksakan lah, kita tunda aja dulu gitu. Jadi waktu itu di akhir 99 kita tunda. Terus kalau boleh saya disegarkan pikirannya, akhirnya kapan itu bisa terjadi gabungan dengan strategic partner atau perluasan saham yang lebih ya, besar? Saya kemudian memang meninggalkan telekomunikasi Pak, jadi tidak mengikuti persisnya tahun berapa saya kurang ingat gitu. Tapi setelah itu pada waktu menterinya Laksamana kalau nggak salah. Ya, zaman Megawati ya, zaman Megawati. Namanya Ibu Megawati. Kemudian Indosat dijual ke Singapura Teknologi. Gitu. Oh iya, saya ingat banyak komentar waktu itu. Kemudian Pak Cahyono sendiri melanjutkan pekerjaan profesionalnya, tapi bukan di bidang telekomunikasi. Ya. Bagaimana pemilihan bidang yang baru itu terjadinya? Sebetulnya begini sih Pak, sebagai profesional kita kan menerapkan ilmu manajemen di berbagai bidang gitu ya. Jadi ketika diminta oleh BPPN untuk bergabung, saya juga ngikut BPPN. Oh, masuk BPPN. Masuk BPPN. Yang pertama dengan Pak Glenn Yusuf. Pak Glenn Yusuf sama Pak Farid Haryanto gitu. Setelah itu saya sempat juga bergabung sama Pak Peter Gonta gitu. Akhirnya ditarik sama PLN karena meminta mereka membangun telekomunikasi, anak perusahaan telekomunikasi. Oh, Bapak pernah di PLN? Sempat. Waktu itu malah Pak Kuntoro masih di rootnya. Oh, waktu itu saya lagi di istana tuh ya. Jadi dunia sepertinya sempit ketemunya ya, itu lagi. Itu juga ya. Betul, Pak. Tapi Pak, bagusnya orang-orang yang itu juga bukan orang yang saya istilahkan bad guys yang bikin ribut gitu ya. Yang bikin ribut atau yang bikin tidak ribut itu orangnya ganti-ganti. Tapi yang menjalankan roda manajemen, roda pemerintahan tuh itu juga. Karena memang resources kita ini terbatas di bidang itu ya. Bapak sekarang di suatu LSM ya, NGO, bisa cerita sedikit? Ya. Saya sebetulnya di organisasi ini udah cukup lama, tahun 2001 sampai 2009 sebagai pengurus Pak waktu itu. Sehingga sudah lepas gitu, kemudian 2010 boardnya, pengurusnya itu datang lagi kepada saya minta supaya apakah saya bersedia untuk kembali untuk sebagai, tapi kali ini berbeda sebagai eksekutifnya. Saya katakan bahwa hati saya untuk aksi sosial masih melekat, sehingga kalau memang saya dibutuhkan ya saya akan dengan senang hati. Sehingga saya sejak akhir 2010 bergabung kembali ke World Vision Indonesia. Memegang tanggung jawab eksekutif. Sebagai National Director, berbeda. Kalau minta diceritakan apa itu World Vision pasti panjang, tapi kalau bisa diberikan contoh lah model suatu proyeknya atau usaha gitu, apa yang dikerjakan? Ya singkatnya sih sebetulnya kami membantu masyarakat tersisih miskin di daerah-daerah. Baik mulai dari Nias, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara dan sebagainya. Tapi fokusnya kepada anak Pak. Anak itu kami memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan juga memberdayakan orang tuanya supaya mereka mampu untuk menyalurkan anak, memberikan kesehatan yang baik kepada anak-anak itu. Itu yang kami lakukan. Di samping itu juga kami
melakukan disaster response seperti pada waktu tsunami, Oh ya, waktu Aceh ya. waktu gempa bumi di Padang itu kami juga ada di sana. Tenaganya banyak dong atau bagaimana direkrut untuk masing-masing proyek? Iya, besar sih karena kami pada 45 sampai 50 daerah Iya, binaan iya. itu saat ini mungkin sekitar 900 orang staf kami di sana. Sangat beda tapi dari Edosat yang praktis nggak ada urusan langsung dengan manusia atau anak-anak itu. Ya, beda sekali Pak, beda sekali. Terus dari mana ini couplingnya, linknya itu? Linknya pembinaan manusianya Pak. Oh ya, pembinaan manusia. Kami melihat bahwa mereka ini bersemangat masuk ke pelosok-pelosok, meninggalkan keramaian kota untuk melayani masyarakat. Itu yang saya angkat topi, bahwa anak-anak masih muda-muda, bersemangat untuk membantu masyarakat. Ini yang saya melihat bahwa mereka punya masa depan yang baik. Ya. Kita break dulu sebentar untuk melanjutkan dengan Cahyono Suryo Dibroto mengenai profesionalisme dan benang merah komitmen pada excellence lah boleh dikatakan. Wimar Show.